Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan video part 2 membahas tentang aplikasi absensi online yang berbasis website yaitu datang.my. Kita pada video sebelumnya terakhir kita telah membahas bagaimana membuat QR code ya, baik itu secara satu persatu atau secara kolektif satu kelas. Sekarang kita ada satu settingan lagi yang penting kita untuk ketahui, yaitu time session ya. Langsung saja pada Place Walkers 1 Aputra kita klik time session ini. Kemudian kita create new time session. Nah, ini saya sudah buat ya. Tapi saya contohkan saja, saya perlihatkan seperti ini. Nah, create new time session. Saya biasanya samakan dengan nama grup ya. Tapi karena saya sudah buat tadi, mungkin saya agak ubah sedikit. Kemudian di sini ada pemilihan tanggal. Ya biasanya saya gunakan ini sampai 1 tahun. Jadi saya mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 ya. Nah ini. Nah, kemudian save. Seperti itu saja. Ya. Seperti itu saja. Kita save. Di sini saya tidak usah save karena saya sudah buat sebelumnya, ya. Ini. Ya, ini dia, ya. Baik. Di situ nanti kita akan memilih hari. Misalnya kita menggunakan absensi ini cuman dari hari Senin sampai Jumat, maka kita centang saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan itu akan tercentang otomatis mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 secara otomatis. Baik. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana membuat reader. Reader adalah alat yang digunakan untuk scan barcode, dan di sini kita menggunakan handphone. Ya, di sini kita menggunakan handphone. Jadi akan ada aplikasi yang diinstal pada handphone kita. Kemudian kita akan login pada aplikasi tersebut, dan untuk login itu kita harus menggunakan username. Nah, username dan passwordnya itu disinilah kita membuatnya. Jadi di sini kita buat reader, ya. Kita pilih reader. Nah, kemudian create new reader. Di sini saya sudah buat atas nama Liza. Kebetulan wali kelas 1 Aputra ini ada atas nama Liza, dan reader bisa ditambahkan tanpa batas, berapapun reader bisa. Ya. Nah, sekarang saya mau contohkan untuk bagaimana cara membuatnya. Sederhana sekali, cuman klik create new reader, kemudian kita tulis nama baru, misalnya atas nama Andi. Ya. Nah, ini kita hilangkan saja karena tidak dibutuhkan, kemudian kita save. Nah, inilah reader yang baru atas nama Andi. Kemudian ini username-nya, inilah yang digunakan untuk login pada aplikasi yang telah kita install di handphone nantinya. Ya, baik. Cuman seperti itu saja, sederhana sekali. Dan sebentar kita akan tunjukkan bagaimana cara loginnya melalui aplikasi yang telah diinstalkan pada handphone kita. Sekarang kita langsung saja masuk pada bagaimana menginstal aplikasi Datang Reader di handphone kita. Kita langsung saja menuju Play Store, ya. Di kolom pencaharian kita ketik Datang Reader. Ini ya.
yang paling atas, klik saja. Nah, kemudian install, akan tertulis install. Kebetulan karena saya sudah install, maka tinggal dibuka. Nah, ini saya coba log out dulu. Ini kebetulan saya sudah login ya. Saya coba log out dulu. Ya. Kemudian kita login menggunakan reader yang telah kita buat di sini. Ya, di sini yang tadi kita buat atas nama Andi, kita view saja. Ya, kemudian ini dia, ya. Kita kopas. Kita kopas ke sini, login, klik login. Kemudian di sini kita kopas, ya. Ya. Kemudian password, ya. Passwordnya copy. Klik login. Nah, inilah alat untuk scan QR code, ya. Sekarang kita buka QR code-nya. Ya, oke. Kita masih di place Walkes 1A Putra, ya. Kita lihat. Nah, di sini generate attend the card. Lihat. Nah, kita langsung scan saja, ya. Kita coba tampilkan. Nah, ini ya. Saya klik yang bagian scan ini, scan QR, ya. Nah, kemudian saya arahkan ke QR code, salah satu QR code yang ada. Tuh. Itu berarti sudah absen. Di sini ada beberapa place, ya. Wali kelas 1A Putra, Putri, dan sampai ini saya sudah buat sampai 18 rombel. Nah, sekarang kita coba buka, ya, Walkes 6 Putri. Ya, manage. Kemudian saya munculkan QR code-nya. Bagaimana kalau saya scan menggunakan aplikasi reader yang dari Walkes 1A Putra ini, ya. Yang kita scan Walkes 16 Putri. Apakah bisa atau tidak? Kita lihat dulu. Nah, kita lihat, saya klik scan. Nah, itu warning, ya, invalid. Dia tidak akan bisa scan QR code dari place yang lain. Intinya bahwa wali kelas 1A Putra hanya bisa scan yang ada QR code yang di kelasnya, ya, QR code yang ada di kelasnya. Di hari kelas lain tidak akan bisa. Dari kelas lain tidak akan bisa, ya. Baik. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang aplikasi handphone ini, yang di handphone ini, ya, aplikasi readernya. Jadi dari kita setelah melakukan scan tadi, di sini kita bisa lihat, ya, di attend the list di sini. Nah, yang berwarna hijau itu adalah orang yang sudah melakukan scan atau yang sudah di-scan QR code-nya. Dan angka di belakang ini berarti dia telah melakukan sekali scan. Ya. Jadi kalau dia melakukan sampai 5 kali, maka akan tertulis 5 juga di situ. Namun yang tercatat adalah scan yang pertama dan yang scan yang terakhir saja. Ya. Jadi hanya yang pertama dan yang paling terakhir. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan absen. Ya, kita bisa misalnya scanner bermasalah, maka kita cukup buka ini. Kemudian kita lakukan ini. Kita klik saja, maka akan terabsen atas nama Abdul Rahman. Nah, ini sudah mengabsen. Ya, sama dengan scan. Ya, namun kalau melalui ini juga agak sedikit ribet, ya. Karena
Kadang kalau ditanya namanya, anak-anak misalnya kita belum hafal namanya, maka dia akan menyebut nama panggilan. Sementara di sini adalah nama lengkapnya. Maka yang lebih simpel adalah manual entry, ya. Karena kadang anak murid itu ingat nomor urutnya, ya. Nomor berapa urut nomor absen, ya. Nomor urutnya di absen. Maka kita tinggal ketik 4, ya. Itu sebabnya saya juga tidak memasukkan identifikasi number dengan NISN, karena NISN panjang dan belum tentu dihafalkan oleh murid. Nah, kalau nomor urut absen, kadang-kadang mereka lebih banyak menghafalnya, ya. Tinggal tekan proses, selesai, ya. Baik. Dan yang paling terakhir dari tutorial ini adalah bagaimana menyerahkan place ini ke setiap wali kelas, ya. Tentu saja setiap wali kelas harus memanage sendiri, ya. Setelah mengabsen, tentu saja mereka akan melihat atau mencetak laporannya dalam bentuk file. Ada beberapa pilihan file, nanti kita lihat sendiri. Langsung saja, jadi yang pertama, untuk misalnya saya ingin menyerahkan place ini ke wali kelas 1A Putra, ya. Saya ingin menyerahkan place wali kelas 1A Putra ke wali kelasnya langsung, ya. Tentu saja kita manage dulu, kita pilih, ya, place ini. Setelah kita di place wali kelas 1A Putra, kemudian kita lihat di sini manage user, ya. Nah, ya, di sini saya sebagai admin utama, ya. Saya sebagai admin utama. Nah, untuk mengajak wali kelas atau menyerahkan place ini ke wali kelas, maka kita harus meminta emailnya, ya, meminta emailnya. Namun sebelumnya wali kelas harus login juga ke website datang.my ini, ya. Dia harus login, registrasi dulu, kemudian login. Setelah berhasil login, barulah kita bisa mengajaknya. Contoh misalnya saya dengan akun lain ini, ya. Bisa dilihat di sini akunnya. Saya dengan atas nama Ibnu Husni di sini, ya. Di sini bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Ini saya admin utama, ya. Ini admin utama, ya. Di sini. Nah, berarti kan saya sudah login. Saya sudah login di website ini. Maka saya bisa diundang sebagai admin di sini. Nah, caranya tinggal klik add new user, kemudian saya tuliskan email. Nah, ini email Ibnu Husni, ya. Kemudian saya pilih apa yang bisa dilakukan oleh Ibnu Husni atau wali kelas, ya, pada absensi ini. Nah, kalau di sini saya kadang cuman memberikan dia fasilitas untuk mengakses grup, section, dan attend. Kemudian dia hanya bisa mencetak ini, ya. Ini report-report yang bisa mereka cetak. Itu saja, ya. Itu saja. Nah, ini bisa juga edit dan delete scan misalnya, bisa juga. Kita klik saja. Nah, inilah yang bisa dilakukannya. Kemudian kita save. Perhatikan di sini user telah ada 2 user. Yang satu admin utama, ya. Kemudian yang ini wali kelas, hanya bisa mengakses ini. Sekarang kita lihat dari wali kelasnya, ya. Saya di sini sebagai wali kelas, di sini sudah tertambah suite atau place, ya. Ini, ya. Di sini kelihatan. Kalau saya sebagai admin utama, maka di sini lengkap manage, edit, dan delete. Di sini tidak. Saya hanya bisa memanage saja.
Maka saya cuman bisa yang tampil hanya ini saja. Manage group, ya, kemudian mencetak laporan, ya, mencetak laporan. Nah, bagaimana cara mencetak laporan? Ya, saya tinggal klik ini, salah satu saja ya. Dari di situ ada 4 macam bentuk laporan, cuman ini yang paling sering saya gunakan. Nah, kita tentukan tanggal berapa yang mau di cetak, ya. Ini tanggal 26 misalnya, tanggal hari ini. Kemudian all reader, all show all, baik yang mengabsen atau tidak. Kemudian kita includekan identifikasi numbernya. Kemudian generate. Nah, inilah hasil laporannya. Yang mengabsen itu hanya 4 orang. 1, 2, 3, 4. Dan di sini langsung ada tanda merah. Kenapa? Karena sudah lewat dari waktu yang telah ditetapkan. 7.30 atau 7.15. Sementara ini dilakukan pada pukul 22.09. Maka ini sudah lewat sangat jauh. Maka dikasih otomatis warna merah. Ya. Kalau tepat waktu maka warna merahnya tidak ada, ya. Nah, kemudian kalau kita mau mendownload dalam bentuk PDF langsung, ya langsung cetak. Nah, ini bisa langsung. Inilah yang muncul. Begini filenya. Ya, ini nama, identifikasi numbernya, kemudian grup, sectionnya, dan ini pertama kali scan-nya. Nah, scan kedua kali belum ada, ya, belum ada di sini. Kita belum lakukan. Nah, kalau untuk apa? Untuk mencetak atau masih mau diedit, ya, maka kita bisa download dalam bentuk Excel. Nah, ini bisa di-copy langsung, bisa dalam bentuk Excel, bisa juga dalam bentuk CSV. Hanya saja CSV ini saya kurang paham. Kita download dalam bentuk Excel saja. Nah, di sini sudah ada, tinggal dibuka. Ini dalam bentuk Excel. Nah, semua yang melewati batas waktu scan yang telah ditetapkan maka akan berwarna merah. Dan siapa yang scan ini atas nama Andi. Ya, berapa kali scan ini? Satu kali. Ya, 1 kali. Berarti scan pulang belum. Scan pulangnya belum. Tinggal diedit, enable editing, kemudian diedit kalau ada yang mau diedit. Saya rasa cukup sebegitu saja tutorial kali ini. Semoga saja ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.